di era modern ini nih, walaupun mungkin sudah banyak banget kampanye tentang perempuan dan juga mungkin bisa dibilang isu-isu kesetaraan tuh sudah banyak lah digaungkan, tapi menurut Mbak tuh masih ada stigma nggak sih yang melekat di perempuan, terutama perempuan Indonesia? Stigma itu banyak ya, dari nggak cuma dari penampilan fisik aja, tapi juga mungkin peran perempuan juga sehari-harinya, keputusan-keputusan yang dia bikin. Dan banyak sih, nggak cuma fisik, semuanya dari seluruh kayak the whole existence itu bisa di-stigmain, bisa mungkin tidak sesuai sama yang selama ini normatif gitu. Dan disitulah aku pengen mulai mencoba mendobrak, kayak meleburkan bahwa perempuan itu kita juga bisa loh memilih untuk menjadi seperti ini. Kita bisa mencintai diri kita yang seperti ini, yang mungkin kita bisa mencintai keputusan kita yang mungkin keputusan yang tidak didukung mungkin oleh orang-orang terdekat, yang karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat gitu. Dari project ini itu salah satunya adalah aku pengen menekankan itu sih, bahwa perempuan itu bisa meraih semua potensinya di luar dari takut dan khawatir dari stereotip atau stigma yang ada di masyarakat. Kalau misalnya bicara dari pengalaman para puan yang aku udah ngobrol bareng ya, jadi pengalaman aku dulu, baru aku bicara tentang pengalaman mereka. Pengalaman aku sebenarnya sebagai perempuan yang lahir di Surabaya dan memutuskan untuk menjalani hidup aku di Jakarta dengan berkarir, itu aja sudah mengalami pertentangan dalam keluarga, masyarakat, dan sebagainya gitu. Yang harusnya mungkin peran perempuan itu berkeluarga, dan itu belum jadi keputusan yang saat ini aku ambil. Dan untuk usia aku itu cukup dipertanyakan sama yang lain, karena kok kurang wajar ya, udah umur segitu, biasanya kan sudah berkeluarga dan lain-lain. Tapi aku memutuskan untuk itu tunggu dulu, karena saat ini aku lagi fokus ke hal-hal yang lain. Jadi aku nggak bisa, aku ngelihat diriku sendiri bukan tipe yang bisa membagi waktu dengan baik. Jadi daripada nggak fokus ke semuanya, mungkin prioritas yang ini diselesaikan dulu baru yang itu. Tapi keputusan itu sendiri aja mengundang banyak kontra dalam keluarga sendiri, dari teman-teman, dan mungkin orang gampang kan ngomong di luar yang kayak, gila ya udah umur segitu masih belum kawin gitu. Itu kayak sesimpel kata-kata yang keluar kayak gitu yang kita temui hari-hari gitu. Itu aja udah adalah sebuah stigma. Atau misalnya dari fisik, dengan dengan mudahnya dari kecil juga. Untungnya dari orang tua aku sendiri itu bukan yang menanamkan bahwa kamu tuh harus putih, harus ini, harus cantik, harus ini. Mereka enggak seperti itu sama sekali. Cuman aku sangat mendapati dari mungkin teman-teman orang tua yang dengan juga gampang juga kalau ngomong, jangan main di luar ntar hitam, kayak gitu. Itu udah sangat berakar sampai akhirnya itu aku nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya tidak diucapkan, karena segampang itu untuk diutarakan. Kalau misalnya stigma dari warna kulit itu sendiri, kesannya kayak kalau misalnya kulitnya putih nggak bagus gitu, atau kayak jangan keseringan motret di luar, nanti kulitmu gelap gitu. Kok sampai separah produk kecantikan aja bisa dengan gampangnya menjual produk mereka dengan mengatakan kulit kamu kusam, pakai produk kita. Dan buat aku itu bukan sesuatu yang harusnya nggak wajar ya. Karena Indonesia dari 270 juta penduduk itu, dari Sabang sampai Merauke itu kita kan warna kulit kan beda-beda ya. Kalau semuanya disamaratakan kan nggak masuk akal. Dari geografisnya aja udah nggak masuk akal kalau kita semuanya tuh skin tone-nya sama gitu. Dan balik lagi pada melihat kembali lagi kepada pengalaman-pengalaman para puan yang sudah kita foto dan kita kerjasama dan kita dengar semua ceritanya mereka. Mereka juga mengalami standar kecantikan yang memenjarakan mereka dari kecil mungkin. Dan di tengah-tengah journey itu ada yang bisa berhasil mendobraknya, ada yang lagi proses sekarang, ada yang baru mulai. Buat aku sayang aja kalau misalnya
apa ya, kayak perempuan itu selalu dinilai dari penampilan. Sekarang kalau misalnya penampilannya itu aja udah salah. Bukan dari kompetensi tapi dari penampilan. Nah, sekarang akhirnya yang kacau adalah kalau misalnya perempuan itu terbentur sama kekhawatirannya atas penampilan dia. Lalu itu membuat dia akhirnya nggak bisa berkarya atau takut untuk mengambil keputusan. Takut untuk mengambil keputusan yang nantinya mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang sudah digariskan oleh keluarga, yang juga nantinya akan membuat dia merasa apa ya, kok harusnya gue nggak ngerjain ini, gue seharusnya menurut hati gue lagi ngerjain yang ini nih, tapi akan dipandang keluarga itu nggak oke gitu, sampai akhirnya mereka harus membatasi dirinya sendiri dengan banyak hal, dan itu yang aku ngelihat sangat luas aja di masyarakat. Mungkin emang butuh orang yang udah ada di industri ini selama belasan tahun buat menyadari bahwa ini harus ada sesuatu yang dilakukan. Dan mungkin juga itu juga yang menggerakkan aku untuk membuat proyek ini, karena mungkin kalau misalnya sekarang aku bilang belum nih, industrinya masih harus dibenerin, kita udah jauh lebih berkembang pastinya. Sekarang banyak brand yang menawarkan produknya nggak cuma ke satu skin tone aja, nggak cuma ke 3 mungkin skin tone aja, foundation gitu, tapi sekarang range-nya udah sangat banyak gitu. Tapi dalam prakteknya sendiri, aku sebagai fotografer fashion juga selama ini memotret model-model, mengcasting dan memotret model-model yang ya sesuai media adalah standar model yang bagus gitu, yang bisa membawakan produknya dengan baik juga, yang mungkin nantinya pada saat dijual customer akan melihat, oh bagus kalau dipakai dia, oke beli deh gitu. Atau nggak cuman fashion, nggak cuman beauty, nggak cuman skincare, tapi semua lifestyle juga. Nah itu kan adalah sebuah, ya emang tugas kita salah satunya adalah menjauhkan customer dari realita ya, karena kita berkarya menciptakan mimpi dengan mimpi itu adalah kecantikan itu, dan udah terlalu dalam sih itu, sampai akhirnya di awal karir aku nggak menyadari bahwa itu salah. Dan aku pikir ya emang standarnya gini gitu, emang fashion tuh kayak gini gitu. Tapi ya makin kesini, mungkin dengan sejalan usia juga kali ya, makin kesini dengan adanya sosial media. Aku dulu start karir belum ada sosial media, jadi beneran cuman motret untuk majalah. Aku nggak tahu siapa yang baca majalah itu. Yang aku tahu ya, yang aku pahami adalah pembaca majalah adalah demografis majalah itu sendiri gitu. Tapi begitu ada sosial media, ini kan kayak bener-bener kebuka nih semuanya, pintunya kebuka dan nggak ada stopnya, nggak harus yang kayak keluar beli majalah baca gitu. Sekarang karya aku itu bisa dilihat orang tanpa batas, dan akhirnya si karya yang juga sebuah informasi visual itu, kalau misalnya mungkin nyampainya di saat yang tidak tepat, suasana hati yang tidak tepat, keadaan mental yang tidak tepat, itu bisa jadi berbahaya juga buat perempuan. Dan disitulah aku cuma ngerasa ini harusnya dari era sosial media ini kita udah harus melakukan sesuatu sih, karena akhirnya kalau lewat sosial media juga orang-orang sangat melihat, pengen berkaca pada sebuah standar yang diciptakan oleh beberapa orang tertentu, including media, itu mungkin mereka akan selalu ngerasa, oh berarti yang gue punya itu nggak bagus ya, karena bukan ini yang likes-nya banyak, atau bukan ini yang digadangkan di media atau di industri sebagai sesuatu yang bagus, yang cantik, yang indah gitu. Yang aku punya kenapa nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan gitu, tidak terrepresentasikan. Bikin dari kita sendiri sebagai fotografer juga berusaha sebisa mungkin convince klien untuk boleh yuk kita pakai mungkin model yang bukan type model yang kebanyakan gitu. Ada klien bisa terima, ada klien yang ya kita biasanya kan pakai begini, jadi jangan dulu deh gitu, ada yang kayak gitu. Daripada ngarep lihat ini kok nggak jadi ya, mendingan ya udah kita gerak aja, kita coba foto, kita cari 100 perempuan Indonesia yang bisa merepresentasikan dari berbagai background, usia, terus bentuk fisik, perjuangan,
terus semuanya self acceptance, semuanya mengalami journey yang beda-beda dalam hidupnya. Itu yang pengen kita ceritakan, karena dari journey itu timbullah kekuatan, dan dari kekuatan itu timbullah acceptance, dari acceptance itu timbullah kecantikan yang terpancar, yang itu yang kita pengen tunjukin juga sebenarnya, bahwa it's okay, nggak usah ngelihat yang yang selama ini mungkin dibilang standar yang baik oleh industri, oleh media, karena sebenarnya medianya juga nggak merepresentasikan gitu, yang kayak jangan bergantung dari itu sebenarnya. Karena kalau misalnya kita nyebutnya cuman kita pengen, kalau misalnya aku bilang puan itu cuman pengen nunjukin cantiknya ragam perempuan, itu agak terlalu mungkin mereduce apa yang kita pengen sampaikan juga sih. Yang pengen kita sampaikan sebenarnya ceritanya juga, cerita dari masing-masing perempuan itu kenapa selalu ada video yang juga selalu diupload. Setiap kali kita upload potretnya ada quote-nya mereka, karena semua itu yang bikin dia itu dia gitu. Yang bikin Helena itu Helena, nggak cuma matanya Helena, nggak cuma bentuk badannya Helena bikin Helena itu Helena, atau Dina itu Dina, tapi juga dari ceritanya Dina, dari hidupnya dia, dari perjuangannya dia, dari apa yang dia pelajarin, itu yang membuat dia adalah dia yang sekarang, dan membuat dia juga cantik seperti sekarang. Itu nggak cuma dari apa yang dia pakai, nggak cuma dari bentuk rambutnya dia, tapi dari seluruh kisah hidupnya dia. Yang aku rasakan pada saat usia segitu juga, standar kecantikan itu adalah yang dibilang sama cowok itu cantik. Itu kayak penjaranya di sana gitu, sampai akhirnya berarti kalau cowok itu suka karena dia putih, karena dia seksi, karena dia cantik, berarti cewek itu udah paling bener gitu. Itu yang jadinya yang kayak nggak ada yang kasih tahu. Jadi aku pengen hopefully dengan project ini juga generasi-generasi berikutnya yang mungkin masih di usia yang sekarang juga mungkin sangat memperhatikan penampilan, itu buat mereka juga sadar bahwa pertama, penampilan kamu itu nggak ada yang salah sama apa yang kamu punya. Kamu cuman belum terrepresentasikan dengan baik aja, dan kamu seharusnya direpresentasikan. Itu udah tanggung jawab media, tanggung jawab industri, tanggung jawab aku juga sebagai fotografer, sebagai creator juga yang berkecimpung di bidang ini. Tanggung jawab aku juga, tanggung jawab makeup artist, tanggung jawab semua orang yang ada di latar belakang industri ini gitu. Dan ini yang mendorong kita untuk memulai ini juga selain penampilan. Dan yang kedua adalah it's okay kalau misalnya hari ini emang dirasakan ada kegagalan. It's okay kalau misalnya emang saat ini belum siap buat bangkit, buat mulai lagi, dan buat mungkin melawan. It's okay, tapi aku pengen kasih contoh bahwa ada yang udah lewat loh, dan just to let you know there's always a way nantinya gitu. Jadi semoga itu bisa ngasih comfort juga ke mereka yang sedang berjuang juga. Cantik itu cuma punyanya perempuan sih sebenarnya. Cantik itu punya semua perempuan. Dan nggak bisa kayak cantik kalau misalnya kita translate juga beauty kan. Beauty can be anything. Nggak bisa cuman matanya cantik atau wajahnya cantik, rambutnya cantik, kan nggak bisa. Kita juga bisa bilang perjuangannya sangat cantik. Terus kebebasannya sangat cantik. Terus dia sebagai seorang ibu sebagai seorang single mother yang sekarang lagi berjuang juga untuk menghidupi keluarganya, itu juga sangat cantik gitu. Jadi terlalu luas sih sebenarnya buat tanya yang cantik itu apa. Cantik itu kita udah terlahir dengan itu, cuman terkadang emang kita memenjarakan diri kita sendiri untuk tidak meraih itu juga. Cantik itu perempuan. Apa sih yang buat kamu bangga jadi perempuan Indonesia? Kamu akan menyatakan seperti apa, Mbak? Yang pertama mungkin pastinya kita sangat berkaca dengan adanya sosial media, dengan banyaknya informasi yang kita dapat gitu. Kita sangat melihat bahwa mungkin di beberapa bagian dunia yang lain itu kita lebih punya kebebasan, dan kita sebagian dari kita juga mungkin menginginkan kebebasan itu, tapi kita berhasil memperjuangkan itu di tengah-tengah society yang mungkin belum bisa
menerima kebebasan itu dalam tiap perempuan. Itu kita tangguh dalam hal itu, kalau kita bisa berjuang, dan kita tangguh dalam hal kebebasan perempuan sendiri dan perlindungan perempuan di Indonesia itu bukan yang terbaik, tapi kita tetap berjuang, kita tangguh dalam hal itu. Kita tangguh dalam hal mungkin karena kita juga kita pekerja keras itu juga. Aku nggak tahu sih negara lain gimana, tapi aku tahu kita perempuan Indonesia itu pekerja keras kebanyakan, dan dihadapkan di situasi apapun dia akan tetap berjuang gitu. Aku nggak tahu apakah itu karena kita pernah dijajah dan itu kayak mendarah daging di dalam kita, mungkin. Dan kayak ya kalau secara fisik emang salah satu puan bilang, namanya Hana, dia bilang perempuan Indonesia tuh punya semua yang terbaik. Dan aku setuju banget sama dia, kita punya semuanya yang terbaik,